Iya. Ya, Farel, Salsabila bisa ngomong atau Miftahul Jannah? Miftahul Jannah bisa ngomong tuh? Iya. Ya, oke, nanti salah satu presentasi ya. Nanti, halo. Silakan ditayangkan Mbak, Mas. Mas ya. Silakan ditayangkan wajahnya, nanti saya presentasi lagi. Ya. Silakan ya. Ditayangkan wajahnya Mbak Citra. Silakan. Ya, segera masuk lagi. Ya. Itu ada dua layar tuh Mas. Ini ada dua layar. Oh, ya. Oh gitu. Ya. Silakan Mas, Pak. Ya. Berlian itu, ya, silakan. Ini. Ya. Oh ya. Kameranya anu Mas, kameranya dihidupkan. Kita online ya. Artinya itu live, live. Ya, silakan. Ya. Silakan Mas Mbak ya. Sekarang tanggal 24. Nah, Mbak Miftahul Jannah, silakan kamu presentasi tentang para ahli tadi. Silakan. Mbak Miftahul Jannah. Silakan Mbak. Mbak Miftahul Jannah. Ini. Ayo silakan. Yang lain dibuka nanti saya masukkan ke pembelajaran ini. Saya dokumentasikan segera yuk. Mas, ditayangkan semuanya. Ya, ditayangkan Mas. Mas Fahri ya. Nah, terus lanjut semuanya ditayangkan. Mbak Miftahul Jannah tadi mana saya minta untuk presentasi Mbak Miftahul Jannah. Halo, mana? Ya, silakan. Mbak Miftahul Jannah nih. Ya. Ayo ditayangkan, Mbak. Halo? Ya. Terus silakan. Mbak Miftahul ya, silakan. Mbak Miftahul Jannah itu dari mana? Ini kok enggak kelihatan orangnya. Ya, silakan ditayangkan. Ya. Dan nanti saya dokumentasikan, silakan. Ya, Mbak Miftahul Jannah, ya. Mana tadi Mbak Miftahul Jannah? Atau yang lain saja lah, silakan. Yang mau presentasi siapa sebutkan Mas? Maza. Yang mau presentasi siapa? Nama Anda? Ya. Langsung satu saja ya. Oke. Coba Berlian, silakan. Berlian dipresentasikan tugas Anda. Ya. Berlian, silakan dibacakan. Yang lain apa? Perhatikan ya. Ini tugas Mbak Berlian, silakan. Yuk. Boleh, Berlian. Tentang apa, Pak? Tentang pendapat para ahli tentang hak asasi manusia sama HAM, sama KAM. Silakan. Anda ngomong aja, silakan. Saya belum selesai, Pak. Belum selesai, kenapa belum selesai? yang sudah selesai siapa? Ayo. Sudah Pak, saya Pak. Mas Fahri. Ya Pak. Ya, silakan Mas Fahri dibaca yuk. Silakan. Yang pertama menurut John Locke, definisi hak asasi manusia adalah sebuah hak yang dimana hak tersebut diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang dimana sebagai sebuah hak yang kodrati. Terus menurut John Locke yang kewajiban asasi manusia, kewajiban adalah kewajiban yang bersifat kodrati karena berasal dari Tuhan serta memiliki sifat yang mutlak. Terus menurut Muladi, hak asasi manusia adalah segala macam bentuk hak yang dimana pokok maupun dasar yang kemudian berada dalam setiap umat manusia dalam kehidupannya itu sendiri. Terus yang kewajiban asasi manusia menurut Muladi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai manusia supaya tegaknya hak asasi manusia. Yang terakhir menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto. Kuncoro Purbopranoto. Ya, definisi hak manusia
adalah sebuah hak yang dimana pada sebuah sifatnya mendasar atau asasi. Sedangkan yang kewajiban asasi manusia adalah suatu hal yang sifatnya asasi atau mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Terus? Lanjut Pak, yang kedua juga. Iya, kedua juga ya. Persamaannya dari definisi para pakar tentang hak dan kewajiban asasi adalah hak asasi bisa didapatkan setelah seorang dapat melaksanakan kewajibannya. Hak merupakan sesuatu yang mendasar dan sudah didapatkan sejak lahir dan tidak dapat direbut atau diambil. Perbedaannya, hak dan kewajiban asasi adalah pada bagian kewajiban. Yang beda itu para pakar membagi bagiannya, jadi menimbulkan perbedaan. Yang ketiga, menurut saya definisi hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat secara utuh pada tiap manusia sehubungan dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di mana hak tersebut tidak bisa dikurangi apalagi dicabut. Sedangkan definisi kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebab merupakan konsekuensi dari hak asasi yang ada pada setiap manusia. Iya, bagus Mas, bentar. Ada lagi pendapat yang lain, silahkan. Saya beri kesempatan, silahkan. Ayo. Ada lagi yang berpendapat? Yang Putri terutama, ada yang putra, sekarang Putri, coba. Yang Putri, boleh, silahkan. Silahkan yang mau berpendapat, silahkan. Yang Putri terutama, yang tadi yang Putra Fahri sudah ya. Fahri nomor berapa Mas Fahri? Kamu nomor berapa? Nomor 24 Pak. 24, ya. Wih, 24 itu tahun jana ya. Nomor Fahri tuh. Ini kelas 10 nama? Nah, kelas 11 6 ya, 11 6. 11 6. Namanya sama Fahri. Fahri Pak. Gila, Muhammad tuh. Nah, sebentar. Kok enggak ada? Fahri sama? Fahri ZP itu, ZP. Iya Pak, Fahri Zain pribadi. Pilihan Mas ya? Enggak Pak. 24. Yang penting namamu adalah 24. Tak tulis dulu. Ya. Dulu 10 berapa dulu? Dulu 10 berapa? Gimana Pak? Kelas 1-nya kelas 1 berapa? Kelas 10 berapa? 10-7 Pak. 10-7. Oh, saya lupa Pak. 10-7 ya. Oke. Baik, yang lain silahkan. Yuk. Ngebahas Pak, silahkan. Tadi yang saya sebut tadi Mbak Miftahul Jannah, nanti malah Mbak Miftahul Jannah. Ayo. Yang ini enggak ada Mbak Miftahul Jannah, silahkan. Miftahul Jannah, ayo. Saya belum selesai, Pak. Belum selesai. Yang mana Mbak? Ya belum selesai. Kok enggak ada gambarnya? Coba ditayangkan. Gambarmu tayangan, Mbak. Ini yang sudah Mbak Kaila saya belum Kaila. Nah, ini belum selesai. Mbak Kaila bisa nggak Kaila? Kaila bisa? Iya. Ya dibacakan ya. Yang kamu belum Pak, belum selesai. Oh, belum selesai. Aduh, belum selesai. Sebentar lagi ini Safira, Safira bisa? Ya. Safira dibacakan ya. Saya Pak. Oke, ya, silakan. Ayo dibaca. Jadi yang pertama definisi HAM menurut Profesor Dr. Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi menurut Austin Rane adalah ruang kebebasan suatu individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi. Hak asasi menurut Hartilar, hak yang melekat dalam setiap manusia. Jika setiap orang yang tidak memiliki hak, maka tidak semua orang dapat hidup sebagai manusia. Hak diperoleh sejak lahir di dunia. Sejak lahir ya? Nah, terus? Iya. Terus definisi kewajiban asasi manusia menurut Curzon. Kewajiban mutlak adalah kewajiban ini mengarah pada diri sendiri sehingga tidak berpasangan dengan hak, sehingga tidak melibatkan hak di lain pihak.
kewajiban publik adalah hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik, mematuhi hak publik, serta kewajiban perdata muncul dari perjanjian berkolaborasi dengan hak perdata. Kewajiban secara umum, kewajiban adalah suatu hal yang harus dan wajib dilakukan. Jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka secara otomatis Anda tidak bisa menerima yang sudah menjadi hak Anda. Terus kesimpulannya gimana? Hah? Ya? Terus? Yang nomor 2, iya nggak, Pak? Iya. Silakan nomor 2. Perbedaan definisi HAM dan hak. Perbedaan definisi HAM, persamaannya seluruh ahli berpendapat bahwa hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia. Perbedaannya di antara para ahli, Austin Raney tidak mendeskripsikan hak asasi manusia sebagai hak, melainkan sebagai ruang. Definisi kewajiban asasi manusia, persamaannya, Profesor Dr. Notonegoro dan Curzon berpendapat bahwa kewajiban asasi manusia sifatnya harus dilakukan oleh seseorang. Perbedaannya, Dr. Notonegoro mendefinisikan kewajiban asasi manusia sebagai beban, sementara Curzon mendefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan. Yang nomor 3, rumusan sendiri definisi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara utuh pada tiap manusia sehubungan dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan terbagi secara rata, di mana hak tersebut tidak bisa dikurangi apalagi dicabut oleh siapapun. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebab merupakan konsekuensi dari hak asasi yang ada pada setiap manusia. Manusia tidak bisa menolaknya. Ya. Baik Mas, Mbak. Jadi definisi tadi yang Anda presentasikan itu sudah bagus semuanya. Dari Mas Fahri sama Mas Fahri bagus. Dalam arti saya mengapresiasi pendapat Anda. Yang jelas kalau kita cermati Mas, Mbak, jadi hak asasi manusia itu paling dituntut ya, kan? Semua hal itu harus dituntut. Dan kadang orang itu melupakan kewajibannya. Tapi keduanya itu harus kita penuhi kan gitu. Ya kalau Anda cermati, kalau asasi manusia itu diatur dalam pasal berapa? Dalam UUD 45 kita. Pasal 28A sama J itu ya. Itu hak asasi semuanya itu ya. 28A sampai J. Ada yang sudah hafal atau belum? Hafal pada 28A sampai J? Itu bagi yang ikut lomba 40 itu harus hafal tuh ya. Semisal Safa dan sebagainya itu harus hafal. Ya, 28A sampai J itu semuanya HAM. Kemudian kita cermati ciri khasnya itu ada 4 ya. Di buku Anda sudah ada di situ. Yang pertama namanya apa Mas, Pak? Arista Nabil. Ayo, Mas ditutup. Apa yang pertama? Hak asasi Mas bersifat apa? Namanya apa? Ayo. Arista tadi. Apa yang pertama namanya? Namanya apa? Ini suaranya dibuka ya, suaranya. Suaranya dibuka ya. Namanya apa tadi yang pertama? Ciri khas asasi. Ayo. Yang pertama namanya apa? Namanya apa? Pak. Iya? Bersifat? Ada yang bisa menjawab? Ada Mas, silakan. Bersifat apa namanya? Alia Dewa bisa nggak? Bersifat apa namanya? Iya? Apa ini, Maria? Bersifat? Maksud Hakiki. Hakiki betul, hakiki. Hakiki itu ya? Bersifat hakiki ya? Uji dan mendasar. Oh iya, bersifat hakiki. Hakiki itu artinya apa Mbak Maria? Apa gimana Pak? Hakiki itu apa? Maksudnya hakiki apa? Hakiki artinya apa? Maaf. Hakiki artinya apa Mas Arya? Apa hakiki itu? Hakiki. Apa hakiki itu? Dibaca saja boleh? Dibaca saja boleh? Ya, boleh dibaca. Anda baca. Dibaca saja boleh. Sudah ada sejak
Ya, intinya kalau kita apa Mas, Mbak? Ya orang itu memiliki hak asasi secara kudrati. Artinya manusia itu memiliki hak itu sejak kapan tuh Mas? Sejak lahir tadi ya Mbak. Safira tadi mengatakan sejak lahir. Yang betul adalah kalau Anda cermati yang putri terutama ya. Kalau ibu mengandung tuh usia 4 bulan kalau Anda tahu, ya toh? Anak kita berusia 4 bulan itu sudah dapat roh oleh Allah itu. Allah memberikan roh lewat janin itu yang ada mulai dari 4 bulan Mas. Sudah ditiupkan rohnya. Nah, kira-kira janin yang ada dalam perut ibu kita itu kira-kira punya hak apa Mas? Makanya hak hidup dengan apa? Hak untuk dilahirkan hidup ya. Maksud ada nggak yang mencermati ibu melahirkan bayi meninggal? Ada juga ya. Tapi nggak disengaja mungkin ya, karena kecelakaan dan sebagainya itu. Hanya mendapat hak hidup. Lalu yang kedua hak apa lagi? Bayi itu yang lahir. Ya, dapatkan sayang. No? Anda diberikan sayang oleh orang tuanya, janin itu ya. Disetelkan musik instrumentalnya dan sebagainya itu menjadi anak yang baik. Didoakan oleh orang tuanya, dibacakan Al-Quran dan sebagainya itu. Sehingga menjadi seperti ini ya, kelas 12 6 bagus semua ya. Ya artinya agamis semuanya. Ini yang pakai jilbab. Tadi ada yang yang nggak pakai, yang nggak apa itu non muslim misalnya gitu ya. Nah, itu semuanya Mas Baya. Jadi yang pertama adalah bersifat hakiki. Yang kedua namanya apa? Bersifat Mas yang kedua? Mas Maza. Bersifat apa? Ya? Bersifat? Dibuka nggak apa Mas Maza? Mendasar, Pak. Iya, bersifat universal Mas. Universal dasar. Universal ya toh? Bersifat universal. Artinya bersifat umum ya. Ya semuanya itu mengakui hak asasi itu nggak ada yang nggak menolak tuh. Bersifat umum. Yang ketiga apa? Mbak Citra? Yang ketiga? Ya? Tidak dapat dicabut ya? Atau? Tidak dapat dicabut. Iya, Pak. Apa itu tidak dapat dicabut? Mbak Citra? Tidak dapat dicabut artinya apa? Ya? Apa artinya tidak dapat disebut? Nah, nanti dibaca sendiri ya. Yang terakhir tidak dapat diganggu-gugat ya dan sebagainya. Itulah hak asasi manusia kita. Ya. Yang nanti Anda menyiapkan kasus-kasus HAM ya yang ada di Indonesia, kasus HAM. Terus ini materi yang Anda presentasikan kali ini itu Anda tulis ulang dan nanti dilapor di Google Classroom. Sudah tahu tokennya ya Mas ya, Mbak? Mas Maza? Sudah tahu tokennya toh? Nanti Anda kumpulkan ke sana ya. Nanti saya berikan penilaian. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan ya Mas? Ada pertanyaan apa tidak? Saya tunggu dulu, ada pertanyaan? Halo? Ini masuk semua ya, Mas? Enggak, Pak. Oh iya, ini masuk semua nih. Mas Maza, sebagian lambung saya. Farel tadi masuk Farel. Ayo, Farel dengan rambut ini ya. Farel, banyak rambutmu. Gimana Mas Farel? Ya. Farel, tadi tak gula-gula nggak ada. Farel. Alia mana? Alia Safira. Alia Safira mana? Alia Safira? Mana enggak? Saya, Pak. Mana Alia? Mana Alia Safira? Oh ya ya ya. Alia Safira. Oke, Alia Safira. Terus kemudian saya kira sudah semua masuk semua ya. Semua masuk. Yang belum dia Lintang. Dia Lintang Zia mana? Dia Lintang? Halo? Saya, Pak. Mana? Oh ya, masuk. Iya, Pak. Ya. Kemudian Arisa Nabil sudah masuk ya. Arisa Nabil. Biasanya Arisa Nabil itu 10-7 ya. Halo? 10-6. Biasanya sama Safira, sama Mbak. Mana? Penny mana? Penny tadi ada Penny. Mana Penny? Oh sini ya, di halaman 2 ya. Penny mana Penny? Halo Penny? Mana? Penny? Oh ya Pak Penny ya, Pak Penny ya. Ya baiklah. Saya kira sudah cukup Mas ya untuk kelas pembelajaran kita, sudah cukup. Dan nanti Anda lanjutkan membacanya ya. Itu sudah saya upload ke Google Classroom kita ya. Baik.
Jangan dimatikan dulu. Ini saya fotonya dulu. Ya. Bersama-sama ya. Kita cis gitu ya. Sama-sama. Kita cis ya. Yuk. Bersama-sama. Ayo. Cis ya. Ya. Nah, saya kira sudah cukup ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak.